Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyomaninda Indra Sudiasa Putri dengan NIM 2115091088 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Made Donita Maharani dengan NIM 2115091065 dengan rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Hidayah Kada Bintang Janti dengan NIM 2115091083 dengan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putu Depa Pramata dengan NIM 22215093002 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kriani Pratama dengan NIM 21150911087. Baik, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tutorial membuat HTML biodata. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama, kita membuat folder baru pada device yang akan digunakan untuk membuat HTML. Pada folder ini berisikan folder yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan HTML seperti foto dan lain-lain. Setelah itu, kita buka Visual Studio Code yang ada di perangkat masing-masing. Pertama-tama, untuk memudahkan kita dalam membuat struktur HTML, kita gunakan tanda seru lalu enter. Bagian pertama yang kita buat yaitu header. Buat title yang berfungsi untuk memberi judul pada sebuah halaman tampilan website. Kita beri di sini judul tugas 1 PBW. Bisa dilihat pada website. Filenya diberi nama tugas 1 PBW. Untuk kembali ke code, untuk yang kedua yaitu ketikan H1 untuk membuat judul di atas dan ketikan center agar judul berada di tengah. Kita ketik biodata mahasiswa, bisa dilihat pada website. Judulnya biodata mahasiswa dan kita ketik center untuk berada di tengah-tengah. Baik, kembali ke code. Lalu selanjutnya kita isikan gambar dengan cara mengetikkan IMG dan cari menggunakan search atau SRC nama foto yang akan digunakan. Sebelumnya masukkan foto yang ingin digunakan pada file folder yang telah kita buat tadi. Untuk title digunakan untuk memberikan label pada foto. Kembali ke code adik. Untuk title digunakan untuk memberikan label pada foto, sedangkan untuk width digunakan untuk mengatur ukuran pada foto. Dan gunakan center untuk mengatur foto berada di tengah. Bisa dilihat pada website. Foto ditaruh di tengah, berada di tengah, dan kita bisa mengatur ukurannya. Untuk bisa kembali ke code. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya, kami akan membuat tabel border. Tabel border untuk membuat keseluruhan biodata mahasiswa. Di sini tabel bordernya 1, yaitu karena kami hanya membutuhkan 1 tabel saja untuk membuat biodata mahasiswa. Kemudian kita akan membuat nama di dalam tabel border dengan ketik TD, nama TD, kemudian spasi, TD cost plan. Nah, cost plan di sini digunakan untuk menggabungkan garis pada bagian nama. Kami menggunakan cost plan 2 untuk menggabungkan 2 kolom nama dan nama mahasiswa tersebut. Bisa dilihat pada web. Baik, balik lagi ke code. Kemudian kita akan membuat NIM di dalam tabel border dengan ketik TD NIM, TD, kemudian spasi, TD cost plan. Cost plan di sini digunakan untuk menggabungkan garis pada bagian NIM.
kami menggunakan Cosplan 2 untuk menggabungkan dua kolom NIM dan nama NIM dari mahasiswa tersebut. Bisa dilihat pada web hasilnya. Baik, kembali ke code. Selanjutnya, kita akan membuat prodi di dalam tabel border dengan ketik td prodi td spasi td Cosplan. Cosplan di sini juga digunakan untuk menggabungkan garis pada bagian prodi. Kami menggunakan Cosplan 2 untuk menggabungkan dua kolom prodi dan prodi dari mahasiswa tersebut. Bisa dilihat pada web hasilnya. Baik, kembali ke code. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan riwayat pendidikan. Yang dimana kita memasukkan kode TD Rospen 3, yang dimana Rospen ini digunakan untuk menggabungkan 3 baris menjadi satu, yang dimana berisi riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian ditutup dengan slice TD. Lalu dimulai dengan lalu di enter dan kita masukkan TD SD, kemudian ditutup dengan slice SD dan di enter lagi, kemudian kita masukkan TD dan riwayat SD kita. Hasilnya bisa dilihat pada web. Baik, kembali ke code. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat riwayat pendidikan SMP, yang dimana dimasukkan TD, kemudian SMP, kemudian ditutup dengan slice TD. Dan kemudian di enter lagi, dimasukkan kode TD, dan dimasukkan riwayat SMP kita. Lalu ditutup dengan slice TD. Untuk hasilnya bisa dilihat pada web. Oke, kembali ke code. Dan yang terakhir, kita akan membuat riwayat pendidikan SMA, yang dimana dimulai dengan TD, kemudian dimasukkan diketik SMA, lalu ditutup dengan slice TD. Kemudian di enter lagi, dimasukkan kode TD, lalu dimasukkan riwayat pendidikan SMA kita, dan ditutup dengan slice TD. Untuk hasilnya bisa dilihat pada web. Oke, kembali ke code. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi tempat tanggal lahir. Yang pertama, kita isi dulu TD-nya, yaitu untuk membuat baris pada tabel. Yang dimana kita mengisi Rospen 2, yang dimana di sini kita bisa berisi tempat tanggal lahir dan diakhiri dengan slash TD. Dan bisa dilihat di web. Nah, ini dia. Balik ke code. Setelah itu, di sini saya akan mengisikan tempatnya, yang mana kita diisiin TD dulu, baru diisiin tempatnya yaitu Singaraja, baru diakhiri dengan slash TD. Dan habis itu, kita isi dulu juga tanggal dan bulan dan tahunnya. Yang dimana di sini diisi TD dulu, habis itu tanggal, bulan, dan tahun, dan diakhiri dengan slash TD, bisa dilihat di web. Coba dilihat. Nah, ini dia.
Setelah itu kembali ke code. Setelah itu di sini saya akan mengisikan nomor telepon. Yang pertama kita ketik TD dulu, habis itu kita isi keterangan dengan nomor telepon, habis itu kita akhiri dengan slide TD. Dan habis kita isi keterangan nomor telepon, di sini kita akan mengetik TD lagi dan close pen 2 ya supaya kita bisa mengisi kolom pada nomor telepon tersebut. Dan di kolom tersebut kita mengisikan nomor telepon dan diakhiri dengan slash TD. Coba dilihat di web. Nah, ini dia. Kembali ke code. Habis itu sama juga kayak di nomor telepon, kita diisi TD, terus kita ketik makanan favorit dan diakhiri dengan slash TD. Dan kita ketik juga TD cosplay 2 dan isi makanan favorit tersebut yaitu pizza dan diakhiri dengan slash TD. Coba lihat di web. Nah, seperti ini dia. Nomor telepon dan makanan favorit kita bisa menggunakan cosplay 2. Balik ke code. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tepat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hobi agar bisa seperti pada baik, yaitu yang pertama kita ketik DD yaitu tabel datanya, kita masukkan datanya yaitu hobi dan ditutup dengan slash DD, lalu di enter, lalu kita ketik lagi DD, lalu kita menggunakan cospan 2 lalu ketik UL. Nah, fungsi dari cospan 2 ini untuk memberikan suatu kolom pada tabel. Contohnya seperti ini. Berikan 2 kolom pada tabel. Lalu kita akan memasukkan kode yaitu LI. Nah, LI itu seperti tanda-tanda pada titik-titik yang ada pada data tersebut. Nah, yaitu yang pertama kita masukkan data yaitu gaming, lalu ditutup dengan slash LI, lalu di enter dan masukkan lagi LI dan masukkan datanya yaitu sepak bola, lalu ditutup dengan slash LI juga, lalu kita enter, lalu masukkan lagi kode LI, lalu masukkan datanya yaitu bulu tangkis, lalu di slash ditutup dengan kode LI lagi. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada link di sini. Nah, begini hasilnya. Nah, sekarang berikutnya yaitu memasukkan link media sosial pada tabel. Nah, pertama-tama kita ketik TD cosplay 3, lalu center. Nah, fungsi cosplay 3 dan center ini agar link berada pada tengah-tengah tabel. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, lalu kita klik aref. Nah, fungsi aref ini untuk sebagai tempat memasukkan link media sosial yang kita miliki di sini. Nah, lalu kita ketik namanya di sini yaitu Instagram. Lalu /a, lalu ketik lagi center, lalu ditutup dengan /td. Nah, berikut hasilnya seperti ini juga. Nah, sudah jadi, kita enter, lalu tr, lalu di enter lagi /table, baru di center. Nah, fungsi center di akhir ini
yaitu agar tabel yang ada pada link di sini agar berada pada posisi di tengah-tengah. Oke. Setelah itu kita enter lagi, terus ketik code /body, lalu di enter, lalu kita tutup dengan /html. Nah, baik, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi, santi, santi.